Hai, para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Warlord of the Sea rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan pertualangan seorang pemuda yang sedang mencari tanah baru dan melawan seluruh pasukan bajak laut. Bahkan dirinya telah berhadapan dengan monster laut raksasa yang berada di Laut Mati. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, terlihat sekelompok pasukan bajak laut yang dipimpin oleh Yama yang akan menyerang kota Wuji. Mereka akan merampok dan menguasai kota itu. Sementara para polisi laut kota Wuji bersiap-siap akan menghadapi dengan serangan dari bajak laut tersebut. Mereka dipimpin oleh ketua Zhang dan seorang pemuda bernama Luoli. Semua armada kapal mereka sudah bersiap untuk berperang. Meriam-meriam sudah siap untuk ditembakkan. Dan pertempuran antara polisi kota Wuji melawan para bajak laut pun terjadi. Mereka saling tembak dan beradu strategi perang. Kemudian Luoli mengambil alih kemudi kapal. Dia mengarahkan kapal ke kiri. Padahal di kiri mereka ada kapal musuh. Tapi Luoli sangat yakin dengan apa yang dilakukannya. Di saat kedua kapal itu bertabrakan, Luoli memerintahkan pasukannya untuk menembakkan jangkar ke kapal musuh. Lalu dia langsung menyerang para bajak laut itu sendirian dengan menggunakan senjata tombak Trisula mirip milik Dewa Poseidon. Dia mengajar para bajak laut itu satu persatu. Lalu Luoli menyerang Yama yang ternyata Yama sangatlah kuat. Namun tiba-tiba ada petir yang menyambar di hadapan mereka dan kemunculan peti mati hitam yang mengapung di lautan sekitar mereka yang berasal dari dasar laut. Di saat para bajak laut membuka peti hitam tersebut, ada asap hitam yang keluar dari peti itu dan membuat para bajak laut yang menghirupnya mati seketika. Kemudian Luoli mundur dan begitu juga dengan Yama. Peti-peti misterius itu hanyut dan sampai di kota Wuji. Banyak warga yang mati dikarenakan asap hitam yang keluar dari peti itu. Luoli pun menyelidiki asap hitam itu. Dan menurut dia, asap hitam itu adalah sejenis gas ganggang purba yang sudah lama. Dia juga menemukan ada peta yang berada di samping peti. Luoli berkata mungkin peti-peti itu berasal dari Tanah Baru. Tanah Baru itu merupakan tentang legenda yang kaya akan sumber daya alam. Namun belum ada orang-orang yang pernah menemukannya. Kemudian pihak kepolisian mendatangkan penelitian laut yang bernama Tugedong untuk mempelajari peti itu. Dia dengan yakin berkata kalau itu adalah peta menuju Tanah Baru. Luoli pun segera mengajak berlayar menuju Tanah Baru itu. Tapi Tugedong juga menjelaskan kalau untuk sampai di Tanah Baru, mereka harus melewati Laut Mati yang banyak dipenuhi oleh monster laut ganas yang dipimpin oleh Raja Laut Lentera. Mereka harus mengajak seorang yang mengerti bahasa laut agar mereka bisa selamat. Dan orang itu adalah perempuan yang bernama Haiji. Dia adalah seorang bajak laut yang rela ditahan demi menukarnya dengan nyawa awak kapalnya. Ketika Luoli dan ketua Zhang datang untuk mendatanginya dan mengajaknya untuk bekerja sama, tapi Haiji ragu dan khawatir kalau itu hanyalah sebuah jebakan saja. Kemudian ketua Zhang mengembalikan kerang Wanhai milik Haiji agar dia mau bekerja sama, tapi Haiji tetap belum yakin. Dan saat Luoli berkata kalau mereka akan memberikan dia satu tempat di Tanah Baru, Haiji kemudian akhirnya setuju. Tapi dia juga punya satu syarat, mereka harus berlayar ke Tanah Baru dengan menggunakan kapal Haiji dan para awaknya. Kemudian Haiji meniup kerang Wanhai dan seketika kapal Haiji datang dengan seorang anak buahnya yang bernama Ruan. Saat itu Ruan tidak mau diajak berlayar bersama polisi laut dikarenakan dia sangat membenci mereka. Saat Luoli dan Ruan bertengkar, Haiji memanggil seekor ikan paus yang berada di lautan dan seketika mereka berdua berhenti berdebat. Pada akhirnya mereka memulai perjalanan menuju ke Tanah Baru dengan dibantu oleh sekelompok ikan paus biru sebagai navigator. Dan ternyata Luoli juga bisa mengendalikan hewan laut itu. Lalu kapal pun melaju dengan kecepatan penuh. Di atas kapal, Luoli dan ketua Zhang sedang bersenang-senang menari bersama para awak kapal. Lalu Haiji mengajak Luoli untuk ikut menari juga. Mereka sangat menikmati perjalanan sebelum mereka menghadapi bahaya yang lebih besar. Malam harinya, Haiji dan Luoli sedang mengobrol di ujung kapal. Haiji merasa kalau Luoli berbeda dengan polisi laut lainnya. Ia merasakan kalau Luoli adalah orang yang baik.
Di saat itu, Luoli ditemukan oleh para pedagang di dalam sebuah peti bersama sebuah kompas dan tombak trisula. Ia dirawat dibesarkan oleh para pedagang tersebut. Di balik kompas itu ada tulisan tanah baru dan ia selama ini mencari tanah baru untuk mencari tahu siapa keluarganya itu. Selama ini Ruan ternyata menyukai Haiji. Dia menggunakan berbagai cara agar Haiji menyukainya, akan tetapi selalu gagal. Saat itu awak kapal menyembunyikan lonceng tandanya ada sebuah bahaya di dekatnya, dan ternyata mereka sudah sampai di laut mati. Kemudian kompas milik Luoli tidak berfungsi dan ikan paus biru juga tidak bisa masuk ke wilayah itu. Kapal tiba-tiba bergetar dan ada sesuatu yang menyerang mereka. Lalu muncullah monster laut raksasa yang bernama Raja Laut Lentera. Monster itu terus menyerang kapal tersebut bertubi-tubi. Haiji kemudian menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan Raja Laut Lentera. Namun dia tetap menyerang dan ingin memakan mereka semua. Kemudian Luoli mengeluarkan tombaknya dan siap menyerang Raja Laut Lentera. Seketika monster itu menyerang Haiji tapi Luoli berhasil menyelamatkannya. Namun kaki Luoli terikat dan dia tercebur ke lautan, terseret oleh Raja Laut Lentera. Lalu Haiji menggunakan kekuatan kerang Wanai untuk berbicara dengan Raja Laut Lentera dan monster itu berbalik arah. Dia semakin marah dan akan memakan Haiji dan Ruan. Tapi tiba-tiba Luoli menariknya ke lautan. Kemudian dia memukul Raja Laut Lentera dengan kekuatannya. Dan monster itu pada akhirnya kabur dan Luoli tidak sadarkan diri. Ruan yang melihatnya pun segera melompati dari kapal dan menolongnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pada akhirnya Luoli sadar dari pingsannya dan mereka berhasil keluar dari laut mati dan selamat dari Raja Laut Lentera. Kemudian Luoli teringat ketika berada di dalam laut, tiba-tiba tubuhnya mengalami perubahan. Mendengar hal itu, Tugedong lalu berkata kalau dia selama ini mencari Luoli. Dan Tugedong itu ternyata adalah sahabat ayah Luoli yang bernama Siabing. Mereka berdua adalah seorang ilmuwan dan mereka sedang meriset obat yang membuat tubuh manusia bisa berevolusi agar bisa beradaptasi dengan kehidupan laut. Saat itu ayahnya Luoli diam-diam memberikan obat itu ke dalam tubuh Luoli saat bayi. Siabing marah ketika dihentikan oleh Tugedong dan Tugedong membawa Luoli ke kapal dagang. Dan setelah kembali, Siabing telah menghilang entah kemana. Luoli yang mendengarnya pun sangat kecewa dan menganggap ayahnya adalah orang yang sangat kejam. Tapi Haiji dan yang lainnya menghiburnya agar tidak merasa sedih. Mereka sekarang sudah seperti sebuah keluarga. Tiba-tiba terdengar suara awak kapal berteriak kalau ada orang yang naik ke atas kapal. Ternyata dia adalah Yama bersama anak buahnya. Luoli dan yang lainnya pun kabur, tapi ketua Zhang dan Tugedong telah tertangkap. Dan Yama menemukan peta laut yang dibawa oleh Tugedong. Lalu dia akan mengadakan rapat besar bajak laut bersama keempat raja bajak laut lainnya di kota Senduhai. Luoli, Haiji, dan Ruan berada di tengah lautan menggunakan sebuah kapal kecil. Mereka menemukan petunjuk arah yang ditinggalkan di laut oleh ketua Zhang. Mereka terus mendayung mengikuti petunjuk arah itu dan sampai akhirnya mereka tiba di kota Senduhai. Kota Senduhai merupakan kota para bajak laut. Di sana mereka bertemu dengan ketua Zhang yang menjadi seorang penjual obat. Ketua Zhang berkata kalau besok malam ada pertemuan para bajak laut untuk membahas tanah baru. Rapat besar bajak laut pun dimulai dan para bajak laut sudah berkumpul. Saat itu ketua Zhang menyusup di pasukan raja kelima, Luosa Laut Utara. Luoli di pasukan raja keempat, Kepanaan Laut Utara. Haiji di pasukan ketiga, Mangpo Laut Utara. Dan Ruan berada di pasukan raja kedua, Hakim Laut Utara. Dan raja pertama akhirnya datang dan dia adalah Yama Laut Utara. Kelima raja sudah hadir dan pertemuan bajak laut secara resmi dimulai. Yama mengumumkan kalau dia telah mendapatkan peta laut tanah baru. Dia menyandra Tugedong untuk membantu mereka menuju tanah baru. Haiji ternyata sebelumnya telah menaruh racun di anggur yang disajikan untuk acara itu dan semua bajak laut bersulang. Namun ternyata masih belum ada efek dari racun tersebut. Dan ketua Zhang berkata kepada raja kelima kalau raja keempat telah berbuat curang dengan tidak membagikan uang kepada mereka. Raja kelima yang mendengarnya pun marah dan mengusulkan raja keempat tidak boleh ikut dalam perjalanan. Tentu saja raja keempat yang mendengarnya pun tidak terima. Lalu suasana menjadi kacau sehingga mereka berdua pun terus berdebat. Dan ternyata raja kelima juga berbuat curang dengan tidak membagi uang kepada raja kedua. Raja ketiga yang mendengarnya justru mendamba panas suasana dan kekacauan pun terjadi lagi hingga mereka saling menyiram anggur.
Kemudian Yama menghentikan keributan itu. Tiba-tiba Luoli dengan menggunakan triknya menembak Yama. Ruan segera berteriak kalau itu adalah perbuatan Raja Keempat. Tak berselang lama, efek racun mulai bekerja dan semua bajak laut pun pingsan. Kemudian Luoli dan yang lainnya segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan mereka berlima akhirnya berkumpul kembali di kapal milik Haiji. Tapi peta tanah baru ketinggalan di sana. Dan beruntung Tugedong ternyata sudah hafal isi peta itu. Di dalam kapal, saat itu Ruan mencurahkan isi hatinya kepada Luoli bahwa dia berkata kalau dia sangatlah mencintai Haiji dan bersedia melakukan apapun untuknya. Dan di atas kapal, Tugedong teringat masa mudanya bersama si Abing saat melihat Luoli dan Ruan. Dia juga pernah punya seorang putri, tapi dia berkata kalau putrinya hilang entah kemana. Keesokan paginya, Luoli melihat sebuah pulau tidak jauh dari kapal mereka dan Tugedong berkata kalau pulau itu adalah tanah baru. Mereka lalu turun di pulau itu dan menemukan peti mati hitam. Mereka juga menemukan selembar koran dan melihat ada bangunan buatan. Sesuatu yang menurut Haiji janggal bisa berada di tempat terpencil ini. Lalu mereka pun segera menyelidiki tempat tersebut. Sampailah mereka berlima masuk ke dalam bangunan dan ternyata tempat itu seperti sebuah tempat penelitian. Luoli lalu curiga dan bertanya kepada Tugedong siapakah dia sebenarnya. Dan tiba-tiba Tugedong memutar sebuah tombol. Luoli dan yang lainnya terkurung dalam kurungan yang dialiri listrik. Kemudian Tugedong membuka sebuah tirai dan di baliknya ada seorang perempuan di dalam kotak. Ternyata dulu Tugedonglah yang melakukan eksperimen kepada putrinya, namun gagal dan putrinya berubah menjadi monster. Lalu dia diam-diam melanjutkan eksperimennya kepada Luoli dan si Abing marah mengetahui apa yang dilakukan oleh Tugedong. Tugedong membutuhkan Luoli untuk menyelamatkan putrinya yang bernama Sasa. Itulah sebabnya dia memancing Luoli untuk datang ke tempat itu dan tempat itu bukanlah tanah baru. Tugedong menjadi gila akibat memikirkan putrinya. Lalu Luoli bersedia memberikan darahnya, tapi dia meminta teman-temannya untuk dibebaskan. Dan Tugedong setuju dengan permintaan Luoli dan membebaskan mereka. Tugedong mulai mengambil darah Luoli dan menyalurkannya kepada putrinya. Namun tiba-tiba Yama beserta pasukannya datang dan mereka pun mengepung tempat itu. Dan ketua Zhang dengan gagah berani maju sendirian. Kemudian Haiji dan Ruan bertarung melawan pasukan bajak laut. Mereka berdua mengalahkan para bajak laut itu satu persatu. Lalu Yama mendekati Luoli, sementara proses transfusi masih belum selesai. Luoli sekuat tenaga menahan serangan Yama sambil berusaha agar transfusi darah terus berjalan. Haiji terluka dan dalam bahaya. Ruan lalu menolongnya tapi naas Ruan tertusuk pedang lawan. Ruan sedang sekarat dan dia meminta Haiji untuk menciumnya sebelum dia mati. Dan ternyata dia hanya berakting. Saat itu proses transfusi darah telah selesai. Luoli mengambil tombaknya dan dia siap bertarung dengan Yama. Sasa pada akhirnya sadar dan keluar dari kotak itu. Dan Luoli mulai bertarung melawan Yama dengan sengit. Saat itu Luoli berhasil melukai Yama dan akhirnya Yama kabur dikarenakan dia takut dikeroyok. Dan Tugedong berterima kasih kepada Luoli dan yang lainnya dikarenakan putrinya berhasil selamat. Namun tiba-tiba Ruan terjatuh, lukanya ternyata sangatlah parah. Haiji yang melihatnya sangat sedih dan berkata dia akan sangat marah kalau Ruan memainkan trik berpura-pura mati lagi. Ruan meminta Haiji agar mengingatnya seumur hidup. Dia berkata kalau dia benar-benar sangat mencintai Haiji dan Ruan pada akhirnya meninggal dengan tenang. Di akhir cerita Luoli membuka sebuah buku kecil. Di situ ada sebuah foto di waktu kecil bersama ayahnya dan di buku itu dia juga menemukan peta menuju tanah baru. Luoli, Haiji dan ketua Zhang melanjutkan perjalanan mereka menemukan tanah baru itu dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.